Berkat undangan, orang percaya dia mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tercengang. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap banyak kebenaran. Sepertinya itu suara Tuhan. Apa Tuhan Yesus telah kembali? Diajak tetangganya menyelidiki jalan yang benar, tapi disesatkan. Aku berhenti mempelajarinya. Tapi firman Tuhan yang Maha Kuasa mengguncang duniaku. Selain Tuhan, siapa yang bisa ungkap misteri ini? Pengaturan Tuhan yang luar biasa membuatnya terus menyelidiki. Aku jadi sungguh yakin, Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Inilah penampakan Tuhan. Aku punya banyak pekerjaan saat muda. Aku supervisor, penggajian untuk negara bagian Sucre, Venezuela. Aku harus menangani penggajian dan melayani orang tiap hari. Aku pernah jadi petugas personalia Dewan Legislatif. Sempat mengajar kelas komputer di sekolah malam. Semua posisiku punya kesamaan. Bertemu dengan banyak orang. Pekerjaanku adalah fokusku. Meski aku cukup sibuk, hidupku selalu damai. Saat pandemi tiba-tiba datang, ku tak bisa bertemu orang. Dan penghasilanku tak bisa menutupi setengah biaya makanku. Hidupku mengalami krisis. Antri untuk beli makanan, dan ada antrian 3 hari untuk beli bensin. Saat itu, aku andalkan firman Tuhan untuk menghiburku. Ya, bantuan Tuhan itu berarti. Benar. Tetanggaku juga orang percaya. Dan setiap kali bertemu, kami bahas bencana ini dinubuatkan di Alkitab. Dan kerusakan manusia adalah sumber semua bencana ini. Iya, benar. Kita hidup di akhir zaman. Alkitab menulis Tuhan Yesus akan kembali untuk menghakimi kita. Kita harus kembali ke sisi Tuhan untuk dapat perlindungan dan keselamatan. Iya. Setiap hari aku berdoa mohon diberi hikmat dan bimbingan. Aku ingin mengenalnya dan perlu temukan dia. Sebab dengan firman aku terhibur, berhenti berdosa, jadi pembawa sukacita Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pengejaran seperti itu sangat berharga. Syukur Iya. kepada Tuhan. Jadi ku buka Alkitab dan meminta Tuhan mencerahkanku. Aku membaca Mazmur dan Amsal, serta khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tapi masih belum temukan jalan yang harus kuambil. Aku tersesat. Dan masalah keuanganku semakin parah. Hidupku makin krisis. Aku tak bisa hidupi keluargaku. Saat putriku butuh, aku tak bisa membantu dia. Aku sangat sedih. Aku hanya bisa menghiburnya dengan bilang, ini hanya sementara. Tapi aku sendiri tak percaya itu. Kesedihan menguasai hatiku. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku ingin emigrasi, tinggalkan negara ini, dan mencari solusi lain. Tapi tak bisa dapat dokumen yang dibutuhkan karena pandemi. Semuanya jadi makin sulit. Saat itu, istriku bilang, tak mau lagi tinggal bersama. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku terpuruk. Hidup tak ada artinya lagi. Aku mengalami depresi, sangat menderita. Aku sering menangis dan tak bisa tidur. Satu-satunya cara agar sedikit damai adalah berdoa. Tanpa bimbingan Tuhan, hidup tak ada jalan. Benar. Lalu, aku dapat pesan di WhatsApp. Seorang saudari mengajakku masuk kelas Kristen untuk dengar firman Tuhan. Bertanya, apa aku mau mempelajarinya? Aku jawab, aku mau. Lalu, dia masukkan aku dalam kelompok belajar. Saat mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa,
Aku merasa ini jawaban Tuhan atas doaku. Aku tertarik pada ucapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kata-kata ini menjawab keraguan dalam diriku. Aku tahu Tuhan telah kembali dan sedang bekerja. Syukur kepada Tuhan, domba Tuhan bisa mengenali suaranya. Syukur Iya. kepada Tuhan. Hal ini berdampak besar padaku. Di tengah kegembiraan dan keingintahuan, aku mengetahui rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan dan 3 tahap pekerjaannya. Dia punya nama berbeda di tiap zaman. Yahweh, Yesus, dan Tuhan yang Maha Kuasa, serta makna pekerjaan Dia di tiap zaman. Firman Tuhan yang Maha Kuasa memukauku. Aku sangat bahagia. Syukur kepada Tuhan. Mana mungkin tak bersemangat. Harapanmu selama ini terwujud. Benar. Ku ingin belajar lebih banyak kebenaran dan membagikannya ke orang lain. Ku bagikan Injil pada tetanggaku. Ku bilang, Tuhan Yesus telah kembali. Itu bagus. Kupikir orang percaya yang dengar Injil Tuhan akhir zaman akan bersuka cita, cari kebenaran, dengan gembira menerima Injil. Namun, justru kebalikannya. Mereka bertanya, semua ini tak ada di Injil. Dari mana kau mendengar ini? Aku jawab, aku mengetahui itu dari kelompok belajar, daring. Baru mulai belajar, jadi belum tahu banyak. Tapi firman Tuhan yang Maha Kuasa memukauku. Mereka bilang, hati-hati, banyak Kristus palsu muncul di akhir zaman. Lalu, mereka mengirimiku ayat Alkitab. Jadi, jika ada yang berkata kepadamu, lihat Kristus ada di sini, atau Kristus ada di sana, jangan kau percaya. Karena Kristus palsu dan nabi palsu akan bangkit dan menunjukkan mukjizat. Jadi jika mungkin, mereka akan sesatkan orang pilihan. Tapi dengarkan seksama, aku sudah ceritakan semua ini sebelumnya. Mereka bilang, aku belajar agama palsu. Bahwa di dunia berteknologi maju di abad ke-21, jika kembali Tuhan Yesus pasti akan tunjukkan mukjizat yang akan guncang dunia. Tetapi hal seperti itu belum terjadi. Tuhan Yesus juga belum muncul, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Itu artinya Tuhan belum kembali. Penafsiran itu tak sesuai firman Tuhan. Tuhan Yesus tak bilang akan tunjukkan mukjizat saat kembali. Benar. Tuhan Yesus jelas berfirman, karena Kristus palsu dan nabi palsu akan bangkit dan menunjukkan mukjizat. Jika mungkin mereka akan sesatkan orang pilihan. Tanda Kristus palsu adalah pamer mukjizat. Benar. Apa yang kau pikirkan saat itu? Saat dengar mereka bilang itu, hatiku jadi ragu. Aku takut hianati Tuhan Yesus. Aku khawatir akan tertipu dan mengikuti Kristus palsu. Saat itu, aku masih yakin Tuhan Yesus akan kembali di atas awan, duduk di atas tahta putih, menghakimi orang menurut dosa mereka. Tapi evangelis bilang, Tuhan telah jadi daging dan berfirman untuk menghakimi. Semua ini menjadi konflik batin dan membuatku makin gelisah. Tak ikut firman untuk sambut Tuhan, kau mudah terganggu dan malah mendengarkan manusia. Iya. Benar. Meski aku menantikan khotbah malam kami dan merasa ingin terus menyelidiki, ucapan tetanggaku merasuki hatiku. Aku jadi waspada. Saat khotbah dimulai, kuputuskan meninggalkan kelompok. Apa kau berdoa saat putuskan itu? Tidak. Aku terlalu spontan. Aku kabari di WhatsApp soal alasanku keluar dari kelompok. Kujelaskan kecemasanku, takut tertipu Kristus palsu, dan menyertakan ayat Injil kiriman tetanggaku. Saat hendak kirim pesan dan tinggalkan kelompok, ku dapat notifikasi ponselku habis daya. Aku kaget, karena selalu isi daya ponsel sebelum pertemuan. Kenapa baterainya jadi habis? Akan tetapi, tekadku bulat. Ku bilang padaku, jika Kristus telah kembali, mana mungkin tak ada mukjizat? Aku colokkan ponselku lagi
dan memutuskan mengirim pesan saat baterainya sedikit terisi. Saat terisi, daya 5%. Kunyalakan ponselku. Kulihat ayat Alkitab yang dikirim ke kelompok. Aku membacanya karena penasaran. Lihatlah, aku berdiri di pintu mengetuk. Kalau ada yang dengar suaraku dan buka pintu, aku akan masuk padanya. Bersantap bersama aku dan dia. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Amin. Saudara-saudari bersekutu, bisa terlihat dari firman Tuhan. Tuhan akan ketuk pintu saat dia kembali, memanggil dombanya dengan firman-Nya. Entah apa kita bisa menyambutnya, bergantung pada apa kita mendengar suaranya. Kita harus bisa dengar suara Tuhan untuk buka pintu dan menyambutnya, lalu bersantap bersamanya. Iya. Benar. Jadi, jika dengar kesaksian Tuhan telah kembali, jangan tutup pintu atau takut tertipu, tapi jadilah gadis bijaksana. Fokus dengar suara Tuhan adalah kuncinya. Iya. Domba Tuhan mendengar suaranya. Kuncinya adalah mendengar suara Tuhan. Iya. Benar. Lalu, seorang saudari mengirimkan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jika saat ini muncul orang yang dapat tunjukkan tanda, singkirkan setan, sembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat, dan mengaku sebagai Yesus yang kembali, inilah pemalsuan yang dilakukan roh jahat peniru Yesus. Ingat ini, Tuhan tak mengulang pekerjaan. Tahap pekerjaan Yesus sudah selesai. Tuhan takkan mengulang pekerjaan itu. Dalam gagasan manusia, Tuhan harus tunjukkan mukjizat, singkirkan setan, dan seperti Yesus. Namun kali ini, Tuhan tidak seperti itu. Jika pada akhir zaman, Tuhan masih tunjukkan mukjizat, mengusir setan. Jika sama seperti yang Yesus lakukan, berarti Tuhan mengulang pekerjaan, dan pekerjaan Yesus tak punya makna atau nilai. Jadi, Tuhan lakukan satu tahap kerja di tiap zaman. Tiap pekerjaan Tuhan yang tuntas segera ditiru roh jahat. Ketika iblis mengikuti jejak Tuhan, Tuhan mengubah metodenya. Ketika Tuhan tuntaskan pekerjaan, roh jahat menirunya. Engkau harus tahu itu. Amin. Amin. Aku takjub oleh firman Tuhan yang Maha Kuasa dan persekutuan anggota lain. Itu berisi semua jawaban yang kuinginkan. Aku membatin, ini sepenuhnya benar. Tuhan selalu baru dan selalu melakukan pekerjaan baru. Tak akan mengulangi pekerjaan lamanya. Tuhan Yesus tak mengulang pekerjaan zaman hukum Taurat. Kenapa Tuhan ulangi pekerjaan zaman kasih karunia saat dia kembali? Iya. Tuhan yang Maha Kuasa memulai zaman baru, melakukan pekerjaan zaman kerajaan. Pekerjaan ini sangat baru. Benar. Iya. Tuhan yang Maha Kuasa bahkan memberitahu, jika saat ini muncul orang yang dapat tunjukkan tanda, singkirkan setan, sembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat, dan mengaku sebagai Yesus yang kembali. Inilah pemalsuan yang dilakukan roh jahat peniru Yesus. Amin. Hanya roh jahat yang meniru pekerjaan Tuhan, bermukjizat untuk menyesatkan orang. Benar. Ini sungguh mencerahkanku. Syukur kepada Tuhan. Aku belajar cara kenali Kristus palsu dan alasan Tuhan tak tunjukkan mukjizat di zaman kerajaan. Di akhir zaman, Tuhan lakukan pekerjaan menghakimi dengan mengungkap kebenaran, memimpin manusia ke kerajaannya. Benar. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap semua misteri kebenaran. Asalkan rendah hati dan pelajari kebenaran, kita mudah bedakan. Benar. Setelah memahami itu, aku terus hadiri pertemuan. Itu bagus. Lalu, aku membaca kutipan lain dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Boleh ku baca? Tentu. Halaman 1342. Tak seorang pun yang percaya Yesus pantas menyumpahi orang lain.
Kalian harus menjadi orang berakal sehat dan terima kebenaran. Mungkin setelah dengar jalan kebenaran dan baca firman kehidupan, kau yakin hanya 1 dari 10.000 perkataan ini sesuai keyakinanmu dan Alkitab. Maka kau harus terus cari dalam 1/10.000 dari perkataan ini. Aku tetap menasihatimu agar kau rendah hati, jangan terlalu percaya diri, jangan meninggikan dirimu. Dengan hatimu punya sedikit ketakutan pada Tuhan, kau akan dapat cahaya yang lebih besar. Jika teliti mengkaji dan sering merenung, kau akan paham apa perkataan ini kebenaran atau bukan, dan apakah perkataan ini hidup atau bukan. Mungkin setelah baca beberapa kalimat, orang langsung mengutuknya. Berkata, ini hanya sekadar pencerahan Roh Kudus. Atau, ini Kristus palsu yang datang untuk menipu. Mereka yang bilang begitu dibutakan oleh ketidaktahuan. Kau terlalu sedikit memahami pekerjaan dan hikmat Tuhan. Aku sarankan agar kau mulai lagi dari awal. Jangan kau langsung mengutuk firman Tuhan karena Kristus palsu yang muncul di akhir zaman. Jangan jadi penghujat Roh Kudus karena takut akan penyesatan. Bukankah itu sangat disayangkan? Jika setelah banyak mengkaji, kau tetap percaya firman ini bukan kebenaran, bukan jalan, bukan pengungkapan Tuhan, pada akhirnya kau akan dihukum dan tak dapat berkat. Jika tak dapat terima kebenaran yang disampaikan dengan jelas dan terang, bukankah kau tak layak terima keselamatan Tuhan? Bukankah kau tak cukup diberkati untuk kembali ke hadapan tahta Tuhan? Pikirkanlah hal itu. Jangan gegabah dan buru-buru. Jangan perlakukan iman sebagai permainan. Berpikirlah demi tempat tujuanmu, demi prospekmu, demi hidupmu. Jangan main-main denganmu. Dapatkah kau menerima firman ini? Amin. Ini sungguh nasihat dari Tuhan. Benar. Tuhan mau kita mewaspadai kembalinya Dia. Karena ini berkaitan dengan penyelamatan manusia. Kita harus cermat, menyelidiki dan memutuskan. Iya. Dari firman Tuhan, aku paham. Kita harus seperti gadis bijaksana tentang kedatangan Tuhan, tak gegabah menyangkal penampakan Kristus. Hanya karena Kristus palsu muncul, kita tak bisa asal mengutuk pekerjaan baru Tuhan dan firman-Nya. Iya. Benar. Kita perlu belajar mendengar suara Tuhan dan selidiki pekerjaan Tuhan dengan sikap rendah hati. Hanya itu cara mendengar suara Tuhan dan menyambut Tuhan. Jika tidak, penyelamatan Tuhan akan hilang. Benar. Iya. Seperti firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan gegabah dan buru-buru. Jangan perlakukan iman sebagai permainan. Berpikirlah demi tempat tujuanmu, demi prospekmu, demi hidupmu. Jangan main-main denganmu. Dapatkah kau menerima firman ini? Amin. Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan kepadaku, saat pandangan keliru menghalangiku menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, artinya aku bergegas menerima. Aku tak mencoba lebih memahami gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau cari anggota gereja Tuhan yang Maha Kuasa lain untuk jawab pertanyaanku. Langsung kuputuskan tinggalkan kelompok, berhenti menyelidiki. Sikap impulsifku hampir membuatku kehilangan penyelamatan Tuhan. Berkat perlindungan Tuhan itu tak terjadi. Iya. Benar. Lalu, aku tahu, aku tak boleh bersikap impulsif saat bingung dan ragu. Aku harus waspada, berdoa, dan mencari kebenaran setiap saat. Memperlakukan firman dengan hormat dan rendah hati mencari, agar bisa kenali suara Tuhan lewat bimbingannya, menyambut Dia kembali. Benar. Asupan firman Tuhan yang Maha Kuasa membuatku lebih memahami Alkitab. Jadi ku yakin, inilah pekerjaan Tuhan di akhir zaman, dan kuterima Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Jika baca lebih banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa kenali suara Tuhan dan menyambutnya. Syukur kepada Tuhan.
Tuhan Yang Maha Kuasa berbelas kasih kepadaku. Lalu, kubaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, menyelidiki hal semacam ini tidaklah sulit, tetapi itu menuntut setiap kita untuk mengetahui satu kebenaran ini. Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan, dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin Dia lakukan, dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang Dia ungkapkan dan perkataan yang Dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya. Pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Jika manusia hanya mengamati penampilan lahiriahnya, dan sebagai akibatnya mengabaikan esensinya, ini menunjukkan bahwa manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Tuhan yang menjadi daging disebut Kristus, dan karena itu Kristus yang bisa memberikan kebenaran kepada orang-orang disebut Tuhan. Tidak ada yang berlebihan dalam hal ini, karena Dia memiliki hakikat Tuhan dan memiliki watak Tuhan, serta hikmat dalam pekerjaannya yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus, tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, adalah para penipu. Kristus bukan sekadar manifestasi Tuhan di bumi, tetapi juga merupakan daging khusus yang dikenakan Tuhan selagi Dia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini tidak bisa digantikan oleh sembarang manusia, melainkan daging yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di bumi dengan memadai dan mengungkapkan watak Tuhan dan mewakili Tuhan dengan baik dan memberikan hidup bagi manusia. Cepat atau lambat, mereka semua yang menyamar sebagai Kristus akan jatuh, karena walau mereka mengaku sebagai Kristus, mereka sama sekali tidak memiliki hakikat Kristus. Karena itu, aku mengatakan bahwa keaslian Kristus tidak bisa didefinisikan oleh manusia, melainkan dijawab dan diputuskan oleh Tuhan sendiri. Dengan cara ini, jika engkau sungguh-sungguh ingin mencari jalan hidup, engkau harus terlebih dahulu mengakui bahwa dengan datang ke bumi, Tuhan melakukan pekerjaan menganugerahkan jalan hidup kepada manusia, dan engkau harus mengakui bahwa pada akhir zaman Dia datang ke bumi untuk menganugerahkan jalan hidup kepada manusia. Ini bukan masa yang lampau, ini terjadi sekarang. Amin. Firman Tuhan tunjukkan cara membedakan Kristus palsu dan sejati. Ya. Benar. Dari firman Tuhan, aku paham. Kita tak bisa bedakan Kristus palsu dan sejati dari penampilan. Harus melihat esensinya. Yaitu, lihat apa mereka bisa lakukan. Pekerjaan Tuhan, mengungkap firman dan watak Tuhan. Benar.
Tuhan jadi manusia, mengungkap kebenaran, dan melakukan pekerjaannya. Dia ungkap apa yang dimiliki Tuhan dan siapa Tuhan itu. Inilah watak Tuhan. Serta pekerjaannya bisa selamatkan orang. Manusia tak bisa lakukan semua ini. Benar. Karenanya, untuk mengenali Kristus asli, kita perlu lihat apa dia bisa lakukan pekerjaan Tuhan. Dan ungkapkan watak Tuhan. Benar sekali. Saat selidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan baca firman-Nya, selain melihat kasih melalui firman Tuhan yang Maha Kuasa, kulihat kebenaran, kemegahan, serta murka Tuhan. Firman-Nya seperti pedang membelah kerusakan di dalam hati, menyingkap natur iblis kita. Iya. Kita bisa melihat kerusakan batin kita lewat firman-Nya, serta jalan yang harus diambil dalam beriman. Amin. Dengan menerapkan firman-Nya, perlahan kita mengatasi watak rusak kita dan jalani kemanusiaan normal. Amin. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menyingkap banyak misteri kebenaran, membuat kita jadi tahu rencana pengelolaannya untuk selamatkan manusia. Ini tak ada dalam Alkitab atau agama apapun. Syukur kepada Tuhan. Ini misteri kebenaran yang Tuhan singkap di akhir zaman. Dan hal yang belum pernah didengar atau dilihat. Benar. Selain Tuhan, tak ada yang bisa mengungkap kebenaran dan selamatkan umat manusia. Benar. Hanya Tuhan yang berinkarnasi yang bisa ungkap kebenaran, melakukan penghakiman dan pentahiran, memberi jalan, kebenaran, dan hidup. Iya. Aku mengonfirmasi dari firman Tuhan yang Maha Kuasa bahwa Dialah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segalanya, yang menerbitkan hukum, menuntun kehidupan manusia di bumi, yang disalibkan untuk menebus seluruh umat manusia, bahkan yang kembali di akhir zaman untuk selamatkan kita. Tanpa ragu, Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan kembali Tuhan Yesus. Amin. Kristus palsu adalah penipu. Cepat atau lambat akan jatuh. Karena tak bisa mengungkap kebenaran, tak mampu melakukan pekerjaan baru, tak bisa bimbing orang buang kerusakan dan diselamatkan. Benar. Cuma meniru pekerjaan Tuhan di masa lalu untuk menyesatkan orang. Kini, Kristus pada akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Dia ubah kerusakan manusia serta selamatkan manusia dari dosa. Pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa membuktikan Dialah penampakan Tuhan sejati. Itu tak diragukan lagi. Iya. Syukur kepada Tuhan. Memahami kebenaran buat kita. Tak takut tertipu Kristus palsu. Tentu Iya. saja. Sebelumnya aku berpegang pada gagasanku. Kupikir Tuhan menghakimi dosa orang dari tahta putih besar. Tapi lewat pertemuan dan pembacaan firman, gagasanku dikoreksi. Syukur kepada Tuhan. Karena aku tahu, Tuhan menyucikan orang lewat penghakimannya di akhir zaman. Lalu Tuhan Yesus berfirman, "Ada banyak yang bisa kukatakan padamu, tapi kau tak bisa terimanya sekarang. Namun saat roh kebenaran datang, dia akan menuntunmu ke seluruh kebenaran. Karena dia takkan bicara tentang dirinya, tapi dia akan sampaikan yang telah didengarnya. Dia akan tunjukkanmu hal yang akan datang. Amin. Amin. Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Dan kalau ada yang dengar perkataanku dan tak percaya, aku tak menghakiminya. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk selamatkannya. Yang menolakku dan tak terima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang kunyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Amin. Amin. Suatu hari, kubaca ini dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Sebelum manusia ditebus, banyak racun iblis yang telah tertanam kuat di dalam dirinya. Setelah ribuan tahun dirusak oleh iblis, di dalam diri manusia terdapat sifat dasar yang selalu menolak Tuhan. Oleh karena itu, ketika manusia telah ditebus, manusia mengalami tidak lebih dari penebusan,
di mana manusia dibeli dengan harga yang mahal, namun sifat beracun dalam dirinya masih belum dihilangkan. Manusia masih begitu tercemar sehingga harus mengalami perubahan sebelum layak untuk melayani Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan sepenuhnya menyadari substansi mereka sebenarnya yang najis dan rusak, dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Hanya dengan cara ini, manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap tahta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan. Melalui penghakiman dan hajaran oleh firman-Nya, serta melalui pemurnian, manusia dapat mengenyahkan kerusakan dirinya dan disucikan. Daripada menganggap tahap pekerjaan ini sebagai tahap penyelamatan, lebih tepat menganggapnya sebagai tahap pekerjaan penyucian. Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, dan membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya menaati Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena hakikat pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Amin. Aku mengerti. Tuhan melakukan penghakiman di akhir zaman
dengan berinkarnasi, mengungkap kebenaran untuk selamatkan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa berbicara, menyikap natur iblis manusia, seperti kecongkakan dan kejahatan. Dia juga menyikap keegoisan manusia, serta tunjukkan kebenaran dari kerusakan mereka, agar membenci dirinya dan bertobat, menghormati dan tunduk pada Tuhan. Cara menyelesaikan natur jahat manusia adalah melalui pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia tak bisa lakukan itu. Iya. Tentu saja. Saat itu aku sadar, jika Tuhan menghakimi orang dari tahta putih besar di langit, manusia yang dirusak iblis tak berpeluang diselamatkan. Iya. Karena umat manusia diliputi kerusakan iblis. Meski lewat penyelamatan salib Tuhan Yesus, kita telah ditebus dan dosa kita diampuni, kita masih berdosa. Benar. Kita menjalani siklus berdosa dan mengaku tanpa henti. Jika tak alami penghakiman, kerusakan kita tak bisa ditahirkan. Akhirnya, akan dihukum dan disingkirkan oleh Tuhan. Iya. Benar. Tuhan itu kudus. Orang tak kudus tak bisa melihat Dia. Jika tak membuang dosa, kita tak layak masuk kerajaan surga. Benar. Tepat. Hanya dengan langsung dihakimi dan disingkap firman, kita bisa kenal diri sendiri dan disucikan dari kerusakan. Seperti firman Tuhan yang Maha Kuasa, semua pekerjaan yang dilakukan sekarang bertujuan agar manusia dapat ditahirkan. Melalui penghakiman firman dan pemurnian, manusia mampu singkirkan kerusakannya. Syukur kepada Tuhan. Lewat pekerjaan Tuhan di akhir zaman, umat pilihannya tahu arti dari Tuhan lakukan penghakiman di akhir zaman dalam daging. Benar. Meski pekerjaan Tuhan di akhir zaman tak sesuai gagasan manusia, Tuhan lakukan itu untuk selamatkan manusia. Asalkan mencari kebenaran, kita bisa melihat penampakan Tuhan. Benar sekali. Aku lalu membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, yang sungguh membuatku terharu. Mereka yang tak paham kebenaran selalu ikut orang lain. Jika dikatakan, ini pekerjaan Roh Kudus, kau juga bilang itu pekerjaan Roh Kudus. Jika dikatakan, ini karya roh jahat, kau menjadi bimbang, atau juga bilang, itu karya roh jahat. Kau selalu meniru ucapan orang, tak mampu membedakan apapun sendiri, atau berpikir sendiri, tidak berpendirian, tak mampu membedakan. Orang begitu tak berguna. Selalu mengulang ucapan orang, kini dikatakan ini kerja Roh Kudus, tapi mungkin kelak orang akan bilang, bukan pekerjaan Roh Kudus. Sebenarnya itu perbuatan manusia. Tapi kau tak dapat bedakan ini. Dan ketika kau saksikan orang bilang itu, kau mengatakan hal yang sama. Sebenarnya itu pekerjaan Roh Kudus, tapi kau bilang itu pekerjaan manusia. Bukankah kau telah jadi orang penghujat pekerjaan Roh Kudus? Bukankah kau menentang Tuhan karena tak mampu membedakan? Amin. Firman Tuhan mengingatkan, jangan langsung percaya orang saat menyelidiki. Jangan evaluasi pekerjaan Tuhan sesuai gagasanmu. Ini bisa menjauhkan kita dari jalan Tuhan, akhirnya ditolak dan disingkirkan, jadi tak bisa diselamatkan. Fakta menyedihkan ini bisa terjadi kepada semua orang. Iya. Aku merasa begitu malu dengan kebodohanku. Meski setelah mendengar suara Tuhan, merasa firman-Nya berisi otoritas dan kebenaran, aku terpengaruh tetanggaku dan disesatkan ucapan mereka. Kebodohanku membuatku nyaris tinggalkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa, tak menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali, merusak peluang penyelamatanku. Kebodohanku itu berdampak buruk terhadapku. Benar. Iya. Jika tak ikuti firman Tuhan dan cuma mendengarkan orang, kita tak bisa dengar suara Tuhan atau menyambutnya. Tentu saja. Begitu banyak orang yang belum menyambut Tuhan dan ditelan bencana. Iya. Benar. Apa karena tak mau mendengar Tuhan, hanya mendengar pendeta mereka? Jadi tidak bisa masuk kerajaan Tuhan. Itu
akibat yang serius. Benar. Aku jadi mengerti. Aku harus jadi gadis bijaksana. Saat mendengar suara Tuhan, kita tak boleh ragu. Kita harus berdoa dari hati, minta bimbingan Tuhan. Jangan langsung percaya orang lain, karena kita, makhluk ciptaan, tak punya kebenaran. Kita harus selalu mengikuti firman Tuhan, seperti Petrus mendengar firman Tuhan Yesus, lalu mengikutinya. Iya. Amin. Merenungkan kebodohanku, aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, meminta ampunan atas kesalahanku. Aku siap menerima Tuhan yang Maha Kuasa dan penghakiman dari firman-Nya. Syukur kepada Tuhan. Sejak itu, aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saat lemah, aku memohon iman dan kekuatan pada Tuhan agar tak jatuh. Dengan bimbingan dari Tuhan, aku telah mengatasi depresiku dan menjadi orang yang positif. Aku juga punya pekerjaan baru. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa ini berkat pengaturan Tuhan yang menakjubkan. Bertahap, hidupku jadi agak membaik. Yang terpenting, dapat asupan firman Tuhan yang Maha Kuasa, serta bersekutu dengan yang lain. Syukur kepada Tuhan. Kini, aku sudah membagikan Injil dan beri kesaksian, membantu orang percaya sejati yang haus mendengar suara Tuhan, menerima penyelamatannya di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan.